Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama gue Farel Fambrano. Di sini di belakang gue ada wilayah Mepago. Ya, di sini gue pengen ngejelasin salah satu wilayah adat dari Papua, yaitu Mepago. Ayo ikutin gue. Yang kalian bisa lihat di belakang gue, ini ada rumah-rumah adat dari Mepago. Oke, gue pengen perjelasin dulu wilayah-wilayahnya dulu ya. Ya, jadi wilayah adat Mepago meliputi Kabupaten Dogiai. Bisa kalian lihat di belakang gue. Masyarakat yang hidup di wilayah suku Mepiago hampir seluruhnya berasal dari suku yang sama, yaitu suku Me dari Papua yang dimandemi di kawasan Pegunungan Tengah di bagian barat. Oke, jadi ciri-ciri khas rumahnya gua kasih tahu dulu. Di belakang gua ada rumah adatnya. Coba Kak bisa kasih lihat. Ya, jadi dalamannya seperti itu. Ya, jadi ini contoh dari patung suku Me ini. Dunia yang diciptakan Ugatame ini terdiri dari 5 unsur, yaitu roh, manusia, binatang, tumbuhan, dan benda-benda tak berjiwa. Orang-orang Me mempercayai bahwa orang yang masih hidup dapat mengadakan hubungan dengan roh-roh gaib, contohnya ritual, dan orang-orang hidup itu dapat menguasai roh-roh jahat dan dapat meminta pertolongan roh-roh baik. Tetapi tetap saja orang-orang suku Me ini lebih mengutamakan berladang atau bertani. Oke, kali ini kita masuk di bagian gimana kita bisa memperkenalkan pakaian adat khas Papua, yaitu holim. Holim ini posisinya kalau kita ngeliatin cara dia pakainya seperti yang kayak dia pakai rok itu, koteka itu dia di atas pinggang, jadi misalkan kita bisa melihat sendiri itu mungkin itu bagian dari cewek, itu cowok. Nah, mungkin untuk nanti kita bakal nge-share gimana cara dia berpakaian. Dilihat dari topeng, maksudnya dari topi apa yang digunain, atribut apa, aksesoris apa yang bakal digunain untuk melakukan acara adat. Oke. Selanjutnya mungkin next kita bakal lihat gimana dia berpakaian dari atas sampai bawah, seperti apa bentuknya. Let's go. Oke guys, nih sekarang kita udah ada di contohnya gimana bentukan dari pakaian adat itu sendiri. Ini pas banget di atas pinggang dengan atribut seperti gelang, tapi gelangan pakai gading di hidung, pakai ikat kepala, sama dia bawa tombak. Seperti ini bentukannya dari atas sampai bawah. Kurang lebih seperti itu. Ini gambaran dari gimana pakaian adat dari Papua sendiri, yang terutama familiar di Papua, seluruh Papua ya, bukan cuma di Papua Barat atau bagian mana, tapi ini keseluruhan, hampir seluruh masyarakat Papua menggunakan ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Liananda Wijaya dengan nomor NIM 44190-540. Di sini saya akan menjelaskan tentang senjata tradisional dan alat musik dari daerah Papua. Senjata tradisional yang bernama tombak trisula. Tombak trisula merupakan satu-satunya senjata tradisional yang tidak ada di tempat lain dan paling terkenal di provinsi ini. Ciri khasnya memiliki satu sisi berbentuk trisula dan sisi lainnya berbentuk mata tombak biasa. Musik yang bernama tifa. Tifa merupakan alat musik khas Papua, bahkan sudah menjadi lambang masyarakat Papua sendiri. Alat musik tifa ini menyerupai kendang yang terbuat dari kayu yang dilubangi tengahnya. Cara memainkannya juga tidak jauh berbeda, yaitu dengan cara dipukul. Saya akan menjelaskan dua tarian dari Papua. Yang pertama ada tarian Sajojo. Tarian ini termasuk dalam kumpulan tarian dari Papua yang cukup populer di Papua.
dan juga Nusantara. Tarian Sajojo menggambarkan tarian pergaulan di berbagai suku yang ada di Papua. Tarian ini dikenal sebagai tarian penyambut tamu dan dipertunjukkan ketika adanya sebuah acara penyambutan. Tarian ini mulai dikenal sekitar tahun 1990. Saat itu, tarian Sajojo banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah tarian Yospan. Tarian Yospan ialah salah satu tarian tradisional dari Papua yang merupakan masuk dalam kategori tarian Sajojo. Tarian ini menandakan luasnya masyarakat Papua. Hal ini akan dilihat dari gerakan yang cukup energik. Gerakan ini ialah itu jalan-jalan, memutar, meloncat-loncat. Tarian ini dari adanya akrobat pesawat dari zaman penjajahan Belanda. Banyak ragam tarian Papua yang ada di daerah timur Indonesia yang menjadi pertanda bahwa kekayaan budaya yang ada di seluruh Nusantara. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giasna Supratiwi dari kelas 442B pos 6. Di sini saya akan menjelaskan kerajinan tangan dari Provinsi Papua. Yang pertama itu noken. Noken itu ini. Noken dikenal sebagai tas Papua yang telah mendunia. Biasanya noken terbuat dari serat kayu. Namun saat ini para pengrajin noken yang notabene adalah ibu-ibu Papua juga merajut dari benang wol. Noken mudah dijumpai di kota Jayapura dan sekitarnya. Mama-mama biasanya menggelar dagangannya di emperan toko atau pinggir jalan. Tempat penjualan noken yang lain ialah pasar mama-mama Papua yang berada di jantung kota Jayapura ataupun pasar kerajinan Hamadani. Yang kedua adalah souvenir kulit kayu. Kerajinan dari kulit kayu yang paling terkenal dari asal Papua ialah Pulau Asai, Sentani, Kabupaten Jayapura. Kulit kayu oleh pengrajin diolah menjadi lukisan. Sama seperti noken, lukisan kulit kayu juga telah mendunia. Umumnya para pengrajin melukis berbagai motif Papua di atas kayu. Motif yang dilukis terinspirasi dari lingkungan di sekitar, misalnya motif ikan, buaya, perahu, burung, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kerajinan dari kayu. Bagi pecinta benda-benda seni budaya, kerajinan yang terbuat dari kayu sangat spesial untuk oleh-oleh. Ada banyak jenisnya, misalnya saja ukiran, patung, dan lain sebagainya. Di Jayapura, pusat penjualan kerajinan ialah di Pasar Hamadi. Namun, ada beberapa tempat yang menjual kerajinan tersebut.